Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah hadir. Wah, ini sudah mulai ramai ini hadirinnya. Sudah 24 orang ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir pada Party History volume ke-6. Jadi sebelumnya kita sudah mengadakan 5 kali Party History dan sekarang sudah masuk ke season kedua. Seperti biasa, setiap 2 minggu sekali menjelang buka puasa kita ngadain diskusi bersama sejarawan-sejarawan pakar. Wih. Jadi memang yang hadir tidak main-main dari volume pertama sampai sekarang selalu mencengangkan. Dan untuk volume kali ini kita akan berdiskusi mengenai sejarah dan krisis ekonomi ya. Jadi untuk membahas perihal ini kita sudah mengundang Mas Fahru Nofrian. Ada Mas Fahru ini pengajar di UPN di Pembangunan Veteran Jakarta. Nah, lalu untuk memandu diskusi pada siang hari ini kita ada Mbak Indah Utami. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Malang, UM ya, bukan UNM, UM. Betul, UNM Makassar. UM. Dan kebetulan Mbak Indah juga sekarang sedang melanjutkan studi di Singapura ya Mbak ya? Ya, betul. Ya, di pendidikan sejarah di Nanyang Tech University. Nah, oke. Sedikit pengumuman nanti bagi hadirin yang ingin mendapatkan sertifikat dari pihak panitia akan menuliskan link pada kolom chat yang berisi absensi ya. Jadi kalau misalnya ada peserta yang ingin mendapatkan sertifikat bisa langsung mengisi absensi yang melalui link yang ada di kolom chat. Lalu nanti juga ada link pendaftaran bagi yang tertarik menjadi anggota sejarah lintas batas yang juga akan tertera di kolom chat. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke inti acara. Silahkan kepada Mbak Indah Utami untuk memandu jalannya diskusi. Silahkan. Terima kasih Ausol. Selamat sore dan selamat datang teman-teman semua di acara Party History kita kali ini dalam acara ngabuburit ya. Dan di jam yang kritis ini kita akan diskusi bareng-bareng dan mengisi ngabuburit kita dengan hal yang bermanfaat. Dan seperti yang tadi udah disampaikan, dalam seri Party History kita kali ini, kita akan belajar bareng dan mengeksplorasi berbagai cara atau pendekatan baru dalam studi sejarah yang mungkin melintasi batas-batas disiplin keilmuan. Dan dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Sejarah Lintas Batas atau SINTAS, kita sangat terbuka dan nggak cuma mengundang sejarawan saja, tapi juga siapa saja yang tertarik atau melakukan kajian dengan pendekatan sejarah atau menggunakan data-data sejarah juga kita undang. Kita sangat terbuka. Dan sore ini bersama kita sudah ada Dr. Fahru Nofrian. Mas Fahru ini adalah seorang ekonom yang punya track record yang luar biasa. Beliau pernah menjadi analis di BSBI, ekonom di Komite Ekonomi dan Industri Nasional, dan juga saat ini sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Karya-karyanya beliau ini juga sangat banyak, dan di antara karya-karyanya Mas Fahru ini ada juga yang membahas sejarah. Contohnya di salah satu tulisannya Mas Fahru pernah membahas tentang sejarah pembangunan dan industrialisasi di Indonesia sejak tahun 50 sampai 2013 yang sebenarnya secara menarik mempertemukan kajian sejarah, ekonomi, dan politik. Sore ini Mas Fahru akan sharing pengalaman dan risetnya dengan kita yang akan mengulas topik yang juga nggak kalah menarik, yaitu soal sejarah dan krisis ekonomi. Silakan Mas Fahru. Oke, baik, terima kasih Mbak Indah, Mbak Indah Utami. Ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Fahru. Sebelumnya saya appreciate ya tentunya diundang untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semua di sini ya, di teman-teman yang saya lihat sepertinya
sebagian besar adalah sejarawan begitu ya. Sini tentunya juga ada banyak senior-senior saya begitu yang saya mesti sapa, kalau enggak saya mungkin apa namanya istilahnya tuh bisa durhaka gitu ya, atau celaka gitu. Nah, ada Mas Andi ya, saya buka aja deh ini, saya ribet. Ada Mas Andi Ahdian ya, tentunya senior saya yang dulu juga sering nongkrong bareng di UI begitu di kampus. Udah lama nggak nongkrong ini Mas. Terus di sini juga saya ngelihat ada rekan sejawat ya, rekan sejawat. Yeri, saya nggak tahu nih Yeri teman saya di Perancis atau bukan ya. Tapi mungkin itu teman saya senior gitu. Terus ada juga Gani ya, teman di Perancis, dan saya lihat ini serius juga diskusinya ya, yang datang berbobot semuanya. Nah, saya bidangnya ekonomi gitu ya, jadi saya ekonomi. Tapi tadi seperti disampaikan terkait juga dengan mungkin ada kaitannya dengan sejarah begitu ya. Saya coba menyampaikan bahan aja, sebenarnya yang saya sampaikan di sini bahan aja buat diskusi, karena terus terang saya belum mempersiapkan bahan dengan baik ya. Jadi mungkin di sini bahan diskusi, terus kita bisa diskusi, dan harapannya saya bisa mendapatkan banyak masukan justru dari teman-teman semua, dari para kolega sebenarnya terkait dengan apa namanya aspek sejarah di dalam ekonomi, karena seringkali di dalam ekonomi kita tahu angkanya, kita tahu peristiwanya gitu ya, tapi kita nggak tahu apa namanya sejarahnya gitu. Tapi mungkin ada bagian apa namanya irisan dengan sejarah di dalam ekonomi begitu. Tetapi apa namanya untuk mengelaborasi mungkin secara konsep ya, secara konsep ada kaitannya dengan sejarah, bahwa ekonomi harus berpijak begitu ya kepada sejarah sebenarnya. Nah, tetapi secara empiris gitu ya, mungkin hal itu yang belum banyak didapatkan gitu. Kalau dari sisi ekonomi, karena lebih disibukkan dengan apa namanya regresi atau metode-metode lain yang fiskal, moneter yang terkait kebijakan, tetapi padahal di belakang padahal semuanya itu harus berpijak kepada sejarah begitu ya, artinya tidak tiba-tiba jatuh dari langit begitu ya, seharusnya kan seperti itu. Nah, untuk itu sebenarnya diperlukan aspek sejarah yang secara empiris bisa, tentunya kalau ada aspek sejarah secara empirisnya itu bisa melengkapi apa sebenarnya yang terjadi di dalam masyarakat begitu ya, di dalam sosial, sehingga interaksi sosial itu gitu yang kemudian menciptakan gitu ya, membentuk kebijakan ekonomi, membentuk keputusan ekonomi begitu kan. Dan tentu satu keputusan itu tidak tiba-tiba datang dengan sendirinya, seperti tadi saya sampaikan, tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Satu keputusan pasti kan berdasarkan pengalaman keputusan sebelumnya gitu ya. Keputusan sebelumnya juga berdasarkan keputusan sebelumnya lagi. Nah, di situ kan ada historicity sebenarnya, historisitas.
Tetapi entah bagaimana kadang di dalam ekonomi itu seakan-akan kalau kita melihat ekonomi kan sering menyebutkan jangka panjang gitu ya, kayak misalnya RPJM aja disebut rencana pembangunan jangka panjang gitu. Tetapi jangka panjangnya seperti ketika harus membuat kebijakan, ketika membuat kebijakan terlepas dari historicity yang ada di dalam jangka panjang itu gitu. Sehingga ketika menganalisis kemudian hanya terbatas pada tidak koheren secara jangka panjang itu. Jadi historicity-nya seperti terlupakan gitu. Padahal itu adalah satu aspek yang sangat penting. Nah, saya mungkin sempat coret-coret begitu ya. Mungkin bisa saya share ya sebagai bahan diskusi. Nah, udah kelihatan slide-nya ya mudah-mudahan ya. Udah kelihatan. Nah, jadi Jelas, Mas. ya kalau kita melihat sebenarnya di sini krisis ekonomi itu kan banyak ya di Indonesia. Atau kalau kita melihat ekonomi banyak yang menjelaskan ekonomi begitu ya. Tetapi belum banyak yang membahas tentang krisis gitu ya. Ya, jadi tetapi belum banyak yang membahas secara krisis ekonomi. Mungkin saya pernah menemukan beberapa buku ya membahas tentang krisis ekonomi, misalnya buku yang dibuat oleh Profesor Tulus Tambunan dari Universitas Trisakti ya. Dia membuat tentang buku ya, tentang krisis ya. Satu buku khusus yang cukup tebal tentang krisis. Saya rasa itu perlu diapresiasi ya. Karena nggak banyak ekonom yang membuat buku tentang krisis atau bahkan nggak banyak ekonom yang mengakui gitu ya adanya krisis. Kemudian buku lainnya lagi yang pernah dibuat adalah dibuat oleh Dr. Prasetyan Toko ya di Atmajaya tentang bencana finansial gitu. Di situ dia membahas tentang krisis juga. Ya. Selebihnya saya nggak terlalu, saya rasa nggak. Selebihnya saya mungkin belum menemukan lagi begitu ya. Itu mungkin ada sedikit ya dari profesor di IPB siapa namanya itu saya lupa. Didin Damanhuri mungkin ada sedikit ya. Nah, jadi nggak banyak yang membahas krisis dan mencoba mengumpulkan data, terlebih lagi mengumpulkan data secara empiris untuk menjelaskan krisis ekonomi di Indonesia begitu ya. Nah, kalau kita ngelihat dari ilmu ekonomi begitu, maka lebih sedikit lagi gitu ya. Tadi yang nulis sedikit, nah di dalam ilmu ekonomi itu sendiri lebih sedikit lagi yang membahas tentang krisis. Gitu. Mungkin bisa dikatakan sebelum tahun 98 itu mungkin kalau kita buka buku-buku pegangan yang di dalam saya waktu kuliah dulu ya melihat pengantar makro atau intermediate makro gitu ya. Itu kita lihat di indeksnya di belakang nggak ada kata, kita tidak menemukan tuh adanya kata krisis. Gitu. Tapi kalau sekarang kita melihat udah ada, kayaknya saya pernah menemukan ada kata krisis di indeksnya di beberapa buku buku pegangan ya yang diajarkan di kampus. Nah, meskipun sekarang udah ada, tetapi kita nggak melihat ada satu bab atau subbab yang membahas tentang krisis, begitu ya, adanya krisis. Ya. Nah, terlebih lagi satu mata kuliah yang menjelaskan tentang krisis itu, saya rasa di jurusan ilmu ekonomi di seluruh Indonesia mungkin belum ada gitu ya, kecuali di UPNPJ, gitu ya, yang kebetulan saya yang ajar begitu ya. Nama kuliahnya akumulasi dan krisis. Gitu. Nah,
Ya, kemudian kalau kita pergi lebih jauh lagi, maka kita coba melihat teori-teori yang ada di dalam literatur ekonomi yang dominan itu, gitu. Maka teori tersebut memang tidak mendefinisikan gitu ya tentang apa itu krisis, begitu. Misalnya kita melihat teori neoklasik, misalnya di dalam ilmu ekonomi, dia mendefinisikan apa namanya, hanya mendefinisikan indikator ya, indikator ekonomi seperti misalnya pelambatan tingkat pertumbuhan atau pengangguran atau kemiskinan gitu ya. Atau kalau pelambatannya 2 periode maka bisa disebut juga dengan resesi. Begitu juga dengan Keynesian, tetapi itu hanya terbatas pada sebagai sebuah indikator ya, indikator tentang satu periode gitu, tentang satu momen di dalam ilmu ekonomi. Sedangkan kalau kita ngomong krisis kan bisa dalam jangka panjang, bisa dalam jangka pendek begitu ya. Nah, sehingga agak terbatas tuh kalau kita menggunakan teori-teori yang standar untuk melihat krisis. Sehingga pada waktu 98 ya yang lalu itu sebelum tahun 97-98 kita nggak melihat adanya ekonom yang menjelaskan tentang krisis, bahwa akan ada krisis misalnya. Jadi krisis 98 yang lalu sangat tidak dapat diantisipasi begitu ya, karena tidak ada yang memperkirakan itu sebelumnya. Karena tidak ada yang memperkirakan itu karena memang menganggap tidak ada yang namanya krisis atau hal itu tidak akan terjadi begitu. Khususnya di Indonesia. Dan bahkan apa yang diprediksi itu justru sebaliknya, kita sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi Indonesia akan menjadi macan Asia, akan menjadi negara maju, negara industri gitu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti World Bank, IMF begitu. Nah, sehingga saat itu sangat, kalau kita lihat sangat confident begitu. Masyarakat saat itu ya bisa dikatakan sangat confident, sehingga ketika krisis itu terjadi tahun 98, maka kita bisa melihat kalau dari aspek sosialnya ya mungkin adanya misalnya sampai kasus bunuh diri dan sebagainya begitu kan. Nah, itu pada tahun 98 gitu ya, ketika kemudian tentu krisis nggak berhenti sampai situ. Ada tahun 2005, 2008, 2011 sampai dengan 2020 yang sekarang pandemi begitu. Jadi kita bisa melihat adanya pengulangan gitu ya, atau semacam repetition atau reproduction begitu. Nah, tentu itu nggak dilihat oleh teori istilah-istilah ya, term-term istilah teknis yang digunakan oleh teori yang banyak diyakini atau yang banyak diadopsi gitu, kayak teori neoklasik dan Keynesian gitu. Termnya, istilahnya itu berbeda gitu, sehingga istilah krisis itu belum menjadi term yang belum menjadi term teknis gitu, istilah teknis di dalam ilmu ekonomi gitu. Nah, berbeda dengan teori yang lain itu gitu. Sebagian lagi melihat bahwa ekonomi mencoba melihat ekonomi dari sisi yang berbeda, gitu, dari sisi yang empiris, gitu ya. Yang mungkin bisa dibilang itu teorinya heterodoks, gitu ya. Jadi ketika yang satu melihatnya sebagai sebuah
sebuah disposisi prospektif gitu, yang prediktif gitu ya, yang sifatnya a priori gitu misalnya, deduktif. Maka yang satunya lagi mencoba melihat dari sisi yang berbeda, jadi dari sisi yang empiris, yang lebih induktif, sehingga melihat generalisasi, menghasilkan generalisasi yang berbeda dari proposisi kayak yang dibuat oleh teori yang dominan itu begitu. Sehingga generalisasi yang empiris itu kan sifatnya relatif gitu ya. Artinya dari berbagai momen dalam jangka panjang dan di berbagai negara gitu ya. Sehingga dimungkinkan sebuah generalisasi yang sifatnya relatif bisa berubah gitu ketika ditemukan fakta empiris baru gitu ya. Nah, itu yang memperlihatkan di situ ya fakta-fakta empiris dalam jangka panjang. Di situ yang dikembangkan kemudian mengambil metodologi mungkin ya dalam ilmu sejarah menjadi penting gitu, peran sejarah, karena mencoba melihat fakta-fakta empiris secara periodik gitu ya, jangka pendek, menengah, panjang. Kalau yang sebelumnya lebih kepada prospektif itu tadi, yang ini lebih kepada empiris begitu, dalam satu periode dalam jangka panjang membuat generalisasi. Nah, di situ faktor sejarah gitu menjadi penting. Kalau yang tadi yang pertama mengabaikan sejarah, maka yang metode yang kedua di dalam ilmu ekonomi ini yang empiris gitu ya. Meskipun nanti definisi empiris juga bisa berkembang gitu ya. Tetapi empiris dalam artian bahwa sejarah misalnya memiliki logikanya sendiri misalnya, itu di sini menjadi penting buat ilmu ekonomi yang menggunakan pendekatan heterodoks gitu. Nah, maka di situ salah satu generalisasi itu ya memperlihatkan bahwa mendiagnosa bahwa ekonomi itu memiliki selain memiliki kemajuan gitu, selain memiliki performance, selain memiliki pencapaian atau pertumbuhan gitu, maka dia melihat bahwa ada sisi lain, yaitu ada krisis begitu, ada krisis juga, dan krisis ini memiliki logikanya sendiri yang sewaktu-waktu bisa katakanlah meledak begitu ya. Nah, tentu studinya kalau yang pertama hanya lebih kepada pertumbuhan gitu, menghitung, mengkalkulasi satu output, satu investasi di satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya dan diekspektasi ke periode di masa yang akan datang, maka studi empiris yang terkait dengan krisis ini, maka itu bisa dilihat dari studi empiris yang sifatnya bisa digeneralisasi tadi misalnya menjadi berbagai macam istilah seperti kapitalisme gitu ya. Maka kita menemukan adanya bentuk kapitalisme dari satu periode ke periode lain yang berubah, yang di situ dasarnya adalah atas observasi empiris begitu ya. Nah, perubahan itu tentu bisa dikuantifikasi juga, dikalkulasi gitu ya, sehingga bisa menjelaskan bahwa pertumbuhan itu disebabkan oleh bentuk kapitalisme yang seperti apa. Pertumbuhan di Amerika misalnya bisa dijelaskan karena
dia bisa mencapai tingkat pertumbuhan seperti itu karena ada bentuk kapitalisme yang seperti apa di Perancis misalnya. Ada tingkat pertumbuhan, tetapi itu bisa tercapai karena ada bentuk kapitalismenya yang berbeda misalnya. Lalu di Jepang juga ada bentuk kapitalismenya yang berbeda, lalu di Cina sekarang juga ada bentuk kapitalismenya berbeda yang menjelaskan tingkat pertumbuhannya. Nah, bentuk kapitalismenya yang berbeda itu di setiap negara ya itu didapat berdasarkan penelitian yang sifatnya empiris dan bukan hanya antar negara tetapi juga antar periode. Misalnya dulu sebelumnya ada kapitalisme misalnya di periode tertentu ada kapitalisme industri, ada kapitalisme finansial, ada sekarang misalnya mungkin meskipun masih dalam perdebatan kapitalisme digital gitu misalnya. Nah, jadi berdasarkan akumulasi-akumulasi empiris, kemudian diperoleh faktor apa yang paling membuat yang dapat menjadi center of accumulation, kemudian menghasilkan profit, gitu ya. Nah, jadi di sini faktor empiris tadi menjadi penting, ya. Lalu juga historicity menjadi penting. Lalu akumulasi ya bagaimanapun juga ketika kita bicara yang empiris ya maka ekonomi yang paling empiris yang paling real gitu ya adalah akumulasi begitu kan, dan akumulasi itu bisa diperlihatkan oleh profit gitu sehingga bisa digunakan untuk mendefinisikan apa itu krisis, yaitu adalah ketika ekonomi tidak mampu lagi untuk menghasilkan akumulasi gitu. Dengan kata lain, ekonomi tingkat profit mengalami penurunan. Nah, itu adalah indikatornya. Tetapi definisinya adalah krisis adalah ketidakmampuan mendapatkan akumulasi. Gitu. Tapi tentu itu hanya salah satu definisi begitu ya. Ada definisi yang lain selain itu. Misalnya kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Karl Marx misalnya bahwa krisis itu adalah terjadi ketika adanya inner contradiction, kontradiksi yang di dalam sistem ekonomi itu sendiri begitu misalnya. Dan kita bisa melihat bahwa sekarang ada banyak kontradiksi di dalam ekonomi di Indonesia begitu ya, misalnya penciptaan uang melalui fiskal misalnya, padahal harusnya yang menciptakan itu sektor moneter misalnya, atau distingsi antara moneter dan fiskal yang menjadi blur begitu ya, menjadi tidak jelas gitu ya. Itu juga merupakan suatu kontradiksi gitu. Atau misalnya negara, peran negara, tetapi negara di dalamnya sudah menjadi entitas bisnis misalnya, tapi namanya peran negara. Jadi itu juga merupakan inner contradiction gitu, misalnya di dalam organisasi-organisasi produksi milik negara misalnya kita bisa melihat, atau organisasi kelembagaan instansi pemerintah kita bisa melihat adanya kecenderungan untuk menjadi inner contradiction itu gitu yang kemudian yang menurut Karl Marx itu tentu adalah salah satu indikasi adanya krisis begitu ya. Tapi juga kita bisa melihat definisi lain dari krisis, yaitu misalnya dari Schumpeter yang melihat bahwa krisis itu adalah karena timbulnya inovasi yang besar begitu ya. Ya mungkin kita udah bisa melihat sebelumnya gitu ya, pada sekarang, era sekarang bagaimana adanya inovasi digital, inovasi internet dan sebagainya yang merubah hampir semuanya, mulai dari perdagangan, retail dan sebagainya gitu ya.
dan itu sebelumnya menyebabkan krisis begitu. Nah, lalu kita bisa melihat juga definisi krisis dari Calporani, yaitu deregulasi, adanya deregulasi terhadap uang dan tenaga kerja gitu ya, atau dari Kaldor ya, ekonom juga itu melihat krisis sebagai unbalance between manufacturing and natural resources begitu, tidak seimbangan antara manufaktur dan sumber daya alam misalnya. Tapi kalau kita bisa melihat gitu ya, apa yang diajukan oleh Karl Marx misalnya adanya inner contradiction itu menyebabkan akumulasi yang terhambat sehingga menyebabkan ketidakmampuan untuk mendapatkan akumulasi profit. Schumpeter juga adanya inovasi sebelumnya yang tidak bisa mendapatkan profit begitu, tidak bisa menjadi center of accumulation sehingga tidak bisa mendapatkan profit begitu. Yang dia Schumpeter ya, meskipun innovation tetapi kita bisa melihat bahwa ada teknologi yang usang yang sebelumnya begitu ya, yang kemudian digantikan oleh teknologi baru yang menjadi center of accumulation gitu. Nah, jadi kalau kita lihat keempat pendekatan ini, ujung-ujungnya adalah krisis itu adalah ketidakmampuan mendapatkan akumulasi melalui tingkat profit begitu ya. Nah, tadi tentang krisis gitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan sejarah gitu? Saya coba mengkaitkan dengan sejarah. Ya, pertama-tama bahwa krisis itu tidak terjadi dengan sendirinya gitu, tidak tiba-tiba ada dan tidak tiba-tiba jatuh dari langit begitu, tidak ad hoc begitu. Krisis ada yang mendahuluinya begitu ya. Nah, kalau kita lihat yang terjadi sekarang, banyakkan adalah melihat bahwa krisis itu hanya sebagai muncul dengan sendirinya gitu ya. Misalnya ada krisis perang di Rusia dan Ukraina gitu. Ada krisis karena ada perang gitu misalnya. Jadi ada krisis terjadi misalnya karena ada perang di Rusia dan di Ukraina, atau krisis perang Rusia dan Ukraina, tetapi sebelum perangnya itu sendiri muncul kan ada historicity-nya begitu ya, ada keberlanjutannya begitu ya, ada kesinambungannya gitu, bahwa krisis perang di Ukraina misalnya sama Rusia mungkin bisa dikaitkan sebelumnya dengan apa yang terjadi di Crimea begitu, dan bisa dikaitkan lagi dengan yang ada di Timur Tengah misalnya, yang menyebabkan migrasi besar-besaran, bisa dikaitkan lagi dengan yang sebelumnya. Jadi krisis perang itu sendiri gitu muncul karena peristiwa yang sebelumnya, dan begitu juga dengan krisisnya gitu. Tapi sebagian yang besar yang sekarang melihat bahwa krisis yang terjadi, misalnya kenaikan harga minyak goreng misalnya, atau kelangkaan bahan baku tepung misalnya, karena disebabkan adanya krisis perang Rusia Ukraina tersebut, atau adanya perang gitu. Tapi kelangkaan itu sendiri mungkin itu benar begitu ya, ada perang menyebabkan logistik terhambat, harga jadi naik. Tapi sebetulnya itu masih dugaan begitu ya, bahwa perang menyebabkan gitu. Kalau memang dia menyebabkan, kenapa di negara lain tidak gitu. Nah, berarti kan di situ ada aspek yang sebenarnya belum terobservasi gitu, unobserved begitu ya. Nah, karena tidak
melihat secara historis begitu, sehingga menduga bahwa perang itu yang menyebabkan kelangkaan, perang itu yang menyebabkan kenaikan tingkat harga misalnya. Nah, tetapi faktor realnya gitu kan, yang didapat yang sebenarnya sudah yang benar-benar memengaruhinya itu belum dijelaskan gitu. Oke lah, dugaan itu bisa diuji melalui persamaan-persamaan, melalui ekonometri dan sebagainya. Tetapi pengujian itu kan juga memiliki batas gitu. Seberapa banyak variabel yang bisa dimasukkan misalnya. Dan tetap itu pengujian yang berdasarkan tadi yang sifatnya a priori gitu. Nah, yang kedua adalah krisis berasal dari historicity gitu. Jadi kalau tadi perangnya gitu ya bisa dikaitkan dengan yang terjadi sebelumnya, maka krisisnya kalau krisis ekonominya ya itu juga berasal dari krisis yang sebelumnya sebenarnya. Jadi bukan hanya disebabkan oleh apa yang mendahuluinya begitu, tetapi juga disebabkan oleh krisis yang sebelumnya terjadi begitu. Ya tentunya krisis akan menyebabkan perubahan, kemudian krisis lagi, dan krisis berikutnya itu berkaitan dengan krisis yang sebelumnya, gitu. Mengikuti gitu ya, krisis yang sebelumnya. Tetapi bisa jadi tidak sama bentuknya. Gitu ya. Secara historis, misalnya krisis tahun 2020, gitu ya, krisis di tahun 2020 misalnya krisis misalnya ini di Amerika begitu ya, ada krisis sanitary in 2020 begitu kan. Jadi yang memengaruhi public health system begitu misalnya. Kalau kita tahu bahwa krisis yang terjadi sekarang tidak hanya di Amerika, di Indonesia juga dan di seluruh dunia adalah disebabkan oleh krisis akibat pandemi COVID-19 gitu kan. Nah, kalau kita melihat di sini ada antrian yang sama begitu ya tahun 2020, dan antrian seperti ini juga terjadi pada tahun 1929 gitu ketika ada krisis saat itu. Ya kan? Jadi sebenarnya kondisi kita nggak jauh berbeda antara tahun 29 dan 2020 misalnya. Nah, tetapi krisisnya kan berbeda, bentuk karakteristik krisisnya berbeda. Yang tahun 2020 disebabkan oleh pandemi misalnya, disebabkan oleh COVID, ya, disebabkan oleh health system. Jadi ketidakmampuan mengatur health system itu menyebabkan antrian panjang gitu seperti ini misalnya. Ketidakmampuan mengatur health system karena sebelumnya diabaikan gitu kan, dianggap nggak penting health gitu kan, karena tidak bisa menghasilkan profit misalnya, ternyata mengakibatkan bencana nasional gitu ya, dan bahkan global gitu. Nah, sedangkan tahun 1929 misalnya di Amerika, itu krisis di situ disebabkan oleh krisis ekonomi, krisis finansial, krisis keuangan begitu, yang kemudian menghentakkan gitu ya, menghentakkan para pekerja, para kapitalis di negara itu, sehingga banyak pabrik yang tutup dan sebagainya. Nah, tentu ini secara history bisa lebih dielaborasi begitu sebenarnya. Pada saat krisis itu apa sebenarnya yang terjadi misalnya dari sisi pengantrian, dari sisi mendapatkan makanan, dari sisi mendapatkan pakaian, misalnya pemenuhan kebutuhan pokok, itu bagaimana secara empiris begitu krisis itu? Apakah secara empiris krisis 29 dan 2020 itu memang
berbeda begitu ya, apakah sama begitu? Di mana persamaannya, di mana perbedaannya misalnya. Nah, saya belum melihat, atau saya yang mungkin kurang banyak membaca begitu sejarah, buku-buku sejarah, tapi kayaknya agak susah ketika kita mau melihat sejarah, mencari sejarah krisis misalnya di Indonesia yang ditulis oleh sejarawan gitu ya. Itu mungkin saya belum menemukan gitu ya. Mohon maaf kalau saya salah gitu. Nah, ini tentu saja bisa diganti misalnya di Indonesia ya, crisis in the US, tapi bisa diganti misalnya krisis di Indonesia tahun 2020 yang sekarang sanitary, dan krisis tahun 98 yang lalu begitu. Ya, mungkin judulnya akan sama, bahwa yang satu adalah inability to organize public health system gitu ya. Dan yang satunya lagi krisis moneter dan krisis finansial begitu tahun 98 begitu. Nah, lalu tentu ada banyak yang bisa dielaborasi antara krisis tahun 2020 yang disebabkan health system dan 2029 gitu. Kenapa dia follow one another, tetapi kenapa dia tidak sama gitu? Karena tadi penyebabnya health system, tetapi ketidakmampuan mendapatkan profitnya itu kan berkelanjutan gitu antara tahun 98 dan 2020 misalnya untuk kasus di Indonesia. Ketidakmampuannya peran dari kapitalisme finansialnya tetap berlanjut dari tahun 98 dan 2020, tetapi karena ada banyak berbagai faktor politik mungkin saja bentuknya berubah gitu. Dari yang tadinya didominasi oleh perbankan misalnya, yang tadinya misalnya katakanlah utang dalam negeri, tapi bisa berkembang gitu ya menjadi surat berharga negara misalnya SBN, sehingga tetapi alat reproduksinya itu sama begitu ya. Nah, sehingga bisa jadi itu follow one another gitu, karena alat reproduksinya, asetnya gitu kan, asetnya itu sama gitu. Bagaimanapun juga asetnya tetap ada begitu, asetnya nggak hilang gitu kan. Nah, tetapi bisa jadi ekosistemnya udah berubah gitu, udah berbeda, termasuk juga yang health system tadi bisa jadi merupakan percepatan atau pembesaran karena dengan aset yang ada itu, alat reproduksi yang sebelumnya ada itu, yang sudah mengakibatkan krisis, tetapi masih digunakan misalnya, tetapi hingga memperbesar itu dari apa yang terjadi tahun 98, hingga ketika ada sanitary gitu krisis 2020 itu memperbesar, atau yang 98 bisa jadi ditarik lebih jauh lagi misalnya menjadi pada tahun 80, ya misalnya katakanlah 90-an misalnya, ketika terjadi krisis krisis ekspor misalnya, lalu ditarik lagi ke belakang tahun 83-an misalnya ketika ada krisis hutang Pertamina misalnya. Jadi di Indonesia sendiri udah mengalami banyak krisis, tetapi gejolak gitu ya, tetapi belum ada yang menghubungkan antara satu krisis dengan krisis yang lain yang berikutnya begitu. Nah, begitu juga dalam bidang kesehatan misalnya, kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi di sini ya, sanitary flu COVID ini kan juga pengembangan dari flu yang sebelumnya gitu, dari mulai Hong Kong flu, Asian flu sampai sebelumnya. Nah itu kan dia follow one another but ya not alike begitu.
Nah, kalau di Indonesia sendiri misalnya kita bisa lihat ini tingkat pertumbuhan ya di Indonesia dari tahun 71 misalnya sampai dengan 2005 misalnya kita bisa melihat bahwa seperti yang saya bilang tadi tahun 98 kita ada krisis di sini ya yang merupakan penurunan yang terbesar misalnya tahun 98 semenjak kemerdekaan mungkin bahkan gitu ya tahun 65 pun saya melihat kurvanya, coba untuk membuat kurvanya sepertinya tidak sedalam tahun 98 begitu. Nah, tadi di tahun 91 sampai 93 kita juga sudah ada krisis begitu ya. Tahun 95 ini kurva udah mulai menurun sebenarnya udah cenderung krisis begitu. Lalu tahun 85 ya krisis Dutch disease, lalu apa namanya sebelumnya 82 gitu ya 81 krisis utang Pertamina. Jadi kita bisa melihat di sini ada banyak krisis sebenarnya yang kemudian seiring dengan tingkat pertumbuhan yang semakin menurun sebenarnya. Ya oke lah dia naik turun. Lalu ekonom menjelaskan bahwa itu hanya gejolak begitu ya. Tetapi kalau kita melihat secara jangka panjang bahwa krisis ada banyak krisis dan tadi kalau saya sih berargumen satu krisis mengikuti krisis yang sebelumnya begitu, tetapi bisa jadi tidak sama gitu. Tetapi bahwa ada kecenderungan pelambatan secara jangka panjang gitu yang mungkin secara agak mengejutkan tidak dilihat oleh penjelasan ekonomi yang ada yang mengabaikan krisis gitu karena mungkin optimis ya bisa tumbuh 5%, infrastruktur masih baik, fondasi masih kuat dan sebagainya begitu ya. Tetapi yang melihat adanya periringan tersebut begitu antara pelambatan dan berbagai krisis yang semakin sering terjadi itu mungkin nggak jarang untuk didapatkan begitu. Dan tentunya misalnya tahun 75 ini ada apa secara historis di situ ya mungkin ada bisa lebih dijelaskan gitu ya. Kenapa ini naik secara sejarah begitu? Kenapa itu turun? Misalnya ada apa secara historis dari sisi masyarakatnya, dari sisi konsumsinya, dari sisi lifestyle-nya begitu ya. Sehingga itu lebih menampakkan bukti-bukti empiris gitu. Terus sebenarnya saya pengen sekali cuman waktu sangat terbatas kebetulan. Nah, kemudian ya ini tadi kalau kita pakai data pertumbuhan maka mungkin bisa dielaborasi lagi dari sejarah industrinya misalnya sejarah sektor primer, sejarah sektor sekunder, industri tersier mungkin bagaimana gejolak-gejolak itu gitu ya fakta-fakta empiris memperlihatkan gejolak-gejolak itu. Nah, tentu saja itu harus diuji ya dan diujinya menggunakan tingkat profit begitu. Bahwa dalam jangka panjang memang ada krisis begitu dan krisisnya ya diperlihatkan ketidakmampuan untuk mendapatkan profit dan diperlihatkan memang tingkat profit di Indonesia menurun gitu dari tahun 70 sampai tahun 2005 gitu ya. Saya coba untuk memperpanjang kurvanya ya memang mengalami penurunan. Artinya kalau dulu mungkin ini kurvanya tinggi lalu ini naik tapi naiknya makin kecil gitu ya. Nah, tentu ini menjelaskan bahwa adanya krisis ya bahwa apa namanya tadi kalau kita melihat apa namanya penjelasan
teorinya bahwa mode of production-nya gitu, alat produksinya ya mengalami tidak bekerja sebagaimana mestinya alat produksinya gitu, sehingga tidak mampu menghasilkan akumulasi, tidak mampu menghasilkan profit gitu, sehingga ada banyak krisis yang terjadi di sini, misalnya tadi krisis Pertamina, krisis utang dan sebagainya kebanyakan, dan ini memperlihatkan sebenarnya adanya suatu krisis inovasi begitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat penjelasan ekonomi yang ada itu lebih melihatkan karena ini periode ini turun karena ada penurunan permintaan. Penurunan permintaan karena ada perang di Rusia misalnya. Periode sebelumnya terjadi karena ada krisis permintaan juga gitu. Karena apa? Karena adanya The Fed menurunkan suku bunga misalnya. Gitu ya. Oke lah, mungkin penjelasan itu bisa gitu. Dan tetapi itu hanya terbatas kepada permintaan gitu, analisis manajemen permintaan atau penawaran. Tetapi yang melihat bahwa ini terjadi secara historis gitu ya, memiliki historicity, terutama terkait dengan alat produksi, inovasi tadi begitu, yang melihat secara lebih real dan empiris, yang ditampilkan oleh tingkat profit, maka itu agak jarang pada tingkat makro gitu, pada tingkat kebijakan, baik itu di Kementerian Keuangan atau di Bank Indonesia misalnya, pada tingkat pengambilan keputusan atau kebijakan begitu ya. Nah, padahal yang harus diperbaiki adalah inovasinya, gitu, bukan permintaannya atau penawarannya, sehingga dia bisa menjadi center of accumulation, dan itu berulang gitu. Krisis inovasi ini berulang dan ketidakmampuan untuk merubah non reproductive cycle gitu ya. Jadi siklus tidak produktifnya diulang lagi. Sehingga disebut juga non reproductive cycle. Jadi non reproductive cycle itu diulang lagi, ada lagi. Nah, mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin saya justru minta masukan ya dari sejarawan gitu, kira-kira apa gitu ya yang terjadi sebenarnya pada saat itu gitu momen. Saya kembalikan ke moderator dulu ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Fahru atas pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi kita yang sejarah biasanya tidak terlalu terbiasa melihat angka-angka atau grafik yang seperti itu, tapi tadi disajikan dengan sangat menarik ya, dan ternyata sejarah juga cukup penting untuk melihat krisis di ekonomi karena bisa memberikan konteks historis atau konteks temporal dan melihat perubahan dan keberlanjutan dalam tempo yang cukup panjang. Dan pertanyaannya adalah kenapa kok kita terus-menerus jatuh ke dalam krisis lagi dan lagi, kan kira-kira seperti itu. Kemudian ada pertanyaan sebenarnya ini sudah ada pertanyaan di fitur chat dari Bang Andi Ahdian. Pertanyaannya adalah problem apa yang menyebabkan pandangan alternatif terhadap ekonomi dominan yang menyebabkan minimnya pandangan terhadap krisis terjadi di Indonesia? Lalu bagaimana dengan eksperimen seperti ekonomi terpimpin dan sosialisme ala Indonesia? Apakah dapat dikatakan sejak awal sistem itu tidak dapat berjalan dan bukan jalan keluar bagi Indonesia? Nah, ini pertanyaannya cukup panjang dari Bang AA. Silakan Mas Fahru, sambil menunggu yang lain, kalau ada peserta yang lain yang mau mengajukan pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau boleh raise hand. Mungkin dijawab dulu Mas Fahru. Oke, saya coba menjawab ya. Pertanyaannya sangat sulit. Pertanyaannya sangat sulit dan juga tapi sangat menarik ya, very interesting gitu dari Mas Andi Ahdian. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan minimnya pandangan terhadap krisis ya yang terjadi di Indonesia.
yang menyebabkan pandangan alternatif terhadap ekonomi dominan menyebabkan minimnya pandangan krisis. Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya ada dual crisis gitu. Yang satu adalah krisis di dalam teori gitu ya, dual crisis gitu. Jadi karena terlalu homogen gitu pandangan yang ada gitu. Jadi kalau melihat pandangan yang berbeda cenderung untuk dihajar rame-rame gitu kan ya. Ya, sehingga itu mungkin yang menjelaskan kenapa tidak ada pandangan alternatif kurang berkembang gitu ya. Kemudian mungkin dulu ada gitu ya. Saya pernah mendengar di satu sebelum apa namanya tahun krisis tahun 98 itu ada ekonom gitu yang ngomong satu orang sih dan tapi dalam almarhum sekarang siapa yang Ali namanya Mas Ali gitu ya sering dipanggil kebetulan juga alumni Prancis dia tetapi kan kemudian dihajar rame-rame gitu yang pandangan yang seperti itu jadi ya itu menyebabkan pandangan yang minim gitu ya mungkin terhadap adanya penjelasan krisis di Indonesia begitu ya jadi ya samping ya memang perlu diversifikasi literatur, semakin banyak literatur yang digunakan, semakin variatif itu saya rasa semakin baik ya bisa menimbulkan pandangan yang lebih luas dan lebih kaya dan lebih komprehensif begitu termasuk pandangan yang lebih inovatif seperti misalnya tentang adanya krisis sehingga bisa lebih diantisipasi sebenarnya kalau saat itu mungkin sudah ada penjelasannya begitu. Dan terkait dengan dengan eksperimen ekonomi terpimpin dan sosialisme ala Indonesia begitu yang dikembangkan pada masa Indonesia awal gitu ya. Jadi apakah itu tidak dapat berjalan? Saya rasa sebenarnya saat itu dari literatur sejarah yang ada yang saya baca ya ada banyak perencanaan industri gitu ya. Ada banyak pembangunan industri. Saya rasa itu sangat bisa berjalan ya saat itu ya. Tentu kalau kita baca lagi buku-buku sejarah apa yang terjadi saat itu, kenapa misalnya, ya mungkin saya salah ya, pada saat itu mengembangkan industri itu. Ya, kenapa industri saat itu ingin dikembangkan oleh Bung Karno misalnya karena agrikultur yang sebelumnya dikembangkan itu gagal gitu ya kan. Nah, gagal memberikan pertumbuhan begitu. Nah, sebelumnya lagi juga mungkin ada upaya mengembangkan industri tersebut gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat juga pada saat itu kan komoditas agrikultur kayak misal kopi dan sebagainya Indonesia cukup dominan bahkan di dunia begitu ya. Nah, tapi mungkin saya nggak. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di ekonomi, sepertinya saat itu yang terjadi relatif baik gitu. Terutama juga terkait dengan industri, pengembangan industri sebagai alat produksi, saya rasa itu cukup baik. Kita bisa lihat dikembangkan juga termasuk di kesehatan, misalnya dikembangkan juga puskesmas, bahkan pesawat terbang, bahkan nuklir, gitu kan, dikembangkan gitu ya. Nah, persoalannya mungkin kalau saya lihat di ekonomi terpimpin dia tidak memanage, tidak memiliki manajemen apa namanya, tidak memiliki manajemen penciptaan uang, manajemen stabilisasinya, manajemen resikonya, manajemen fiskalnya, manajemen moneternya saat itu
belum terlalu diurus mungkin ya, sehingga pembangunan yang cepat saat itu terjadi gitu ya, yang didorong oleh ekonomi terpimpin dan mungkin sosialisme ala Indonesia kurang dapat termanage efek apa namanya ekses-eksesnya itu yang kemudian memengaruhi inflasi, memengaruhi tingkat harga itu belum terlalu dapat di-manage gitu. Tetapi sekarang sama ketika itu terjadi tahun 98 pun gitu ya, itu kan hampir sama begitu. Baru setelah tahun 98 kita belajar bagaimana memanage ekses-ekses dari pertumbuhan, terutama ketika pertumbuhannya diupayakan untuk bisa berlari dengan cepat gitu. Termasuk sekarang juga misalnya ada banyak pembangunan infrastruktur, ada banyak rencana pembangunan seperti IKN dan sebagainya, kereta api cepat, itu kan memiliki akses juga, tetapi bisa di-manage dengan manajemen makro gitu ya, sehingga dampaknya terhadap harga dan sebagainya bisa lebih diantisipasi. Nah, pada saat itu saya rasa yang kurang di situ begitu. Jadi bukan berarti sistemnya nggak berjalan. Oke, terima kasih Mas Fahru. Kita kayaknya sudah ada satu penanya lagi nih yang sudah raise hand. Oh, ada dua. Tapi saya persilahkan ke Wahyu Susilo dulu yang raise hand duluan. Silahkan untuk open mic-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Fahru. Saya suka baca tulisannya di Prisma ya. Iya, Bang. Iya. Ya, saya minggu lalu baca soal krisis di Sri Lanka. Ada 3 hal yang menyebabkan krisis di Sri Lanka itu. 1, gagal bayar utang. 2, dinasti politik yang klepto, dan 3, ini yang menarik adalah gagal mengelola remitensi. Ini saya juga sedang melakukan kajian tentang remitensi di Indonesia ya. Pada 2 krisis, Mas. Jadi krisis 97-98 dan krisis sekarang ini gitu ya. Kalau di krisis 97-98 itu kita sempat down waktu tahun 97-98, tapi kemudian membumbung tinggi gitu. Karena misalnya kalau saya lihat ya, kan setelah krisis kita jadi pasiennya IMF dan World Bank, kita ada impres nomor berapa? Saya lupa, nomor 5 atau nomor 3 tahun 2003, di mana salah satu poinnya adalah Indonesia harus punya kebijakan yang memobilisasi pekerja migran ke luar negeri sebanyak-banyaknya, seperti itu, agar dapat memperoleh remitensi ya, seperti itu. Kalau dalam bahasa awamnya itu devisa gitu ya. Padahal kadang-kadang itu keliru, atau mungkin saya nggak tahu pandangan Mas Fahru ya. Nah, kalau di krisis COVID ini itu kita decline, kita turun, mungkin kalau dibanding tahun 2019 itu kita sudah hampir 200 triliun lebih. Kemudian menurun, kalau nggak salah, kalau datanya BI itu hampir 30% ya, atau 20% lah, seperti itu. Dan ini kecenderungan akan makin menurun, agak menurun ya. Mungkin naik hanya karena nilai mata uang asing aja gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari transaksinya, dari para penyumbangnya itu tinggi. Nah, saya melihat belum banyak orang melihat ini remitensi itu sebagai salah satu hal yang penting. Padahal kalau kita tahu krisis di Sri Lanka itu memperlihatkan betapa negara ternyata berharap banyak dari situ, dan kita tahu sebenarnya 2-3 tahun terakhir ini remitensi itu nilainya sudah melampaui, kalau bagi negara berkembang atau bahkan negara miskin, melampaui ODA maupun FDA seperti itu. Nah, mungkin Bang Fahru punya pandangan soal ini. Terima kasih, Bang. Ya, mau langsung dijawab atau kita tampung dulu, Mas Fahru?
Boleh, ya boleh. Langsung saya jawab aja dulu ya, Mbak Oke. ya. Oke, silakan. Nah, jadi terima kasih Pak Wahyu pertanyaannya, Pak. Salam kenal ya, menarik ya tadi pertanyaannya dan juga apa namanya kajiannya bahwa di Sri Lanka itu ada krisis dan disebabkan salah satunya adalah krisis remitensi dan juga tadi kajian remitensi di Indonesia di 2 krisis begitu ya. Nah, kalau kita lihat juga beberapa waktu lalu kan pemerintah juga berupaya tuh agar apa namanya tidak apa namanya agar dolar yang ada di Indonesia begitu ya, agar dapat mengembalikan membawa dolar di Indonesia, membawa dolar yang ada di luar negeri ke dalam Indonesia dan juga yang ada di Indonesia tidak lari keluar gitu sehingga tingkat remitensinya itu bertambah begitu ya. Dan saya sempat beberapa waktu lalu juga udah agak lama sih saya nggak terlalu update datanya juga tentang remitensi kalau nggak salah tingkatnya cukup tinggi di Indonesia tapi saya lupa itu periode berapa ya. Mungkin sekarang Pak Wahyu yang melakukan kajian itu dapat lebih melihat datanya begitu ya. Cuman kalau terkait dengan tingkat apa namanya profit itu ya memang remitensi itu sangat penting begitu ya. Apakah itu bisa memengaruhi pertumbuhan, apakah itu bisa menyebabkan krisis begitu. Nah, jadi kalau misalnya banyak produksi di suatu negara tetapi profitnya itu dibawa lari keluar semua gitu, maka tentu itu akan menyebabkan krisis gitu. Bisa jadi apa yang di Sri Lanka itu yang terjadi seperti itu bahwa banyak profit kemudian atau pendapatan ya dari non residen ya yang kemudian dibawa lari keluar sehingga itu menyebabkan krisis begitu di Sri Lanka. Nah, pada tahun 98 yang lalu saya kurang tahu begitu ya datanya berapa banyak income non residen yang keluar gitu dan itu mesti diklarifikasi tetapi mungkin saja dengan adanya krisis politik yang seperti itu dan menjadi semakin diperparah karena adanya income non resident tadi yang lari keluar begitu dan tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini berusaha menahan income non resident itu ya itu juga yang terjadi di Cina ya bagaimana income itu still stays in China gitu dan bisa dan itu sangat penting memang karena itu berpengaruh kepada saya rasa itu sangat penting karena itu berpengaruh kepada nilai tukar terus inflasi di suatu negara begitu sehingga kalau boleh nanti saya melihat itu Pak kajiannya hasil kajiannya gitu Pak atau kita kolaborasi deh gitu Pak Wahyu mungkin jawaban saya mudah-mudahan menjelaskan ya. Ya, terima kasih Mas Fahru. Semoga Saya bisa itu ya. Lowbat nih saya ambil charger dulu boleh ya? Oh, oke. Mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi kepada Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semua yang ada di sini, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kita masih ada sedikit waktu, mungkin untuk 1 atau 2 pertanyaan. Boleh raise hand. Oh ya, sudah ada Pak Muhammad Ihsan. Kita nunggu Mas Fahru dulu ya. Nanti biar bisa langsung secara interaktif, silahkan open mic-nya dan bertanya langsung. Dan ini sekaligus juga mengingatkan buat para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, tadi linknya sudah di-share oleh panitia di kolom chat.
Dan panitia juga akan membagikan form untuk join dengan Sintas atau sejarah lintas batas ini. Oke, rupanya kita sudah bersama Mas Fahru lagi di sini. Saya persilahkan, tadi ada yang ingin bertanya untuk bisa bertanya secara langsung. Silahkan untuk open mic. Tadi atas nama Muhammad Ihsan. Silahkan. Oke, ya. Oke, makasih Mbak. Makasih Mas Fahru ya iniannya presentasinya. Oke. Ya, perkenalkan saya Muhammad Ihsan. Saya sedang studi kebetulan ini Mas di Taiwan. Jadi mungkin nggak lama-lama kali ini aja komentarnya. Komentar pertama saya mungkin saya nggak ada mengajukan pertanyaan, tapi saya mungkin akan komentar aja terkait kenapa di pengambilan kebijakan Indonesia kurang bisa mengantisipasi krisis ya. Menurut saya sih simpel sih sebetulnya, karena memang sejarawan ekonomi ini nggak banyak yang tertarik masuk di pengambil kebijakan ya, karena pengambil kebijakan kan ya kalau decision making kan biasanya mostly neolib ya, punya pandangan neolib gitu, atau train as neolib gitu. Kalau sejarawan ekonomi mungkin lebih tertarik kerja di lembaga riset, mungkin BRIN atau di kampus gitu. Jadi tapi saya ngelihat juga sebetulnya krisis ini agak susah ya diprediksi. Kalau ekonom kayak Carmen Reinhardt sama Kenneth Rogoff, mereka kan buat buku Time is Different. Tapi kan selalu krisis punya sebab-sebab yang beda-beda gitu. Jadi nggak mudah menurut saya untuk memprediksikan krisis. Dan ada joke katanya ekonom itu paling jelek sebetulnya kalau dia memprediksikan sesuatu gitu. Itu bukan pekerjaannya ekonom sebetulnya. Tapi dia seolah-olah dia dilatih untuk membuat prediksi, walaupun prediksinya bisa jadi salah karena yang namanya prediksi kan banyak sekali variabel. Tapi saya mau bilang gini, terkait sama ilmu sejarah sendiri, sebetulnya kalau di Indonesia saya setuju memang nggak banyak ekonom sejarah yang sejarawan ekonomi yang menekuni ekonom yang train as economist, kemudian menekuni sejarah. Mungkin beda kayak seperti Amerika ya. Di Amerika ada Milton Friedman misalnya. Dia kan monetaris gitu, tapi dia nulis buku soal sejarah moneter gitu. Jadi memang disiplinnya sudah keluar dari boundariesnya dia gitu. Dia menggunakan sejarah untuk menjelaskan sebetulnya kenapa sih krisis di Amerika tahun 1929 itu prolong gitu, lama gitu. Ya karena dia orang moneter, kemudian dia menyalahkan, oh ini salahnya bank sentral ini. Harusnya dia mengendurkan, dia malah ikat pinggang. Jadi semua orang akhirnya tapi dari situ kan orang bisa belajar. Tahun 2008-2009 Ben Bernanke, gubernur Bank Sentral Amerika Serikat waktu itu yang memang belajar soal Great Depression, ya kemudian dia banjirin pasar kan dengan quantitative easing gitu. Kemudian ada juga orang kayak Douglas North ya misalnya, dia nulis juga soal institutional change yang menggunakan sejarah gitu. Jadi history always matter gitu. Kalau buat ekonom kebanyakan kan neoklasikal kan sebetulnya history itu nggak pernah matter gitu. Yang matter kan equilibrium kan, supply sama demand aja. Di mana ada supply sama demand, ya krisis itu ketika disequilibrium itu terjadi. Tapi poin saya sebenarnya menarik kalau dilihat dari sisi ini Mas, dari sisi Minsky misalnya, Hyman Minsky. Minsky selalu bilang bahwa krisis itu kalau jadi ketika ekonomi naik terus, dia ada satu titik dia harus turun gitu. Nah pada saat Minsky moment itulah sebetulnya ya krisis itu terjadi. Bagaimana kita cuma bisa menjelaskan apa yang sudah terjadi masa lalu kan. Kita nggak punya bola yang bisa melihat masa depan ini. Kira-kira kapan ini? Karena kan semuanya bergerak secara acak. Jadi menurut saya tidak banyak gunanya juga kalau seandainya kita. Jadi dari sejarah ekonomi yang saya pahami adalah kita belajar ya seperti Ben Bernanke itu. Oh kita nggak boleh loh nggak ngulangi kesalahan seperti yang dibilang Friedman gitu. Harusnya saat itu bank sentral mengucurkan uang, dia malah menahan gitu. Itu menurut saya fungsi utama dari sejarah ekonomi ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin itu komentar aja.
Terima kasih Mas Ihsan. Mas Fahru mau menanggapi? Silahkan. Mas Fahru masih mute. Iya, tadi mau unmute nggak bisa. Ya, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mas Muhammad Ihsan ya. Jadi ya memang kalau di luar mungkin udah apa namanya boundaries itu yang terkait sama keilmuan, ya mereka banyak mengembangkan metode-metode yang kemudian bisa keluar dari boundaries itu begitu ya, sehingga bisa menggunakan sejarah dan itu tidak dipermasalahkan begitu ya untuk menjadi kreatif seperti itu, mengembangkan metodenya yang dikembangkan untuk kemudian menjelaskan gitu ya. Nah, kalau di sini kita masih melihat adanya kekakuan sehingga agak sulit kalau kita mau menyimpang dari metode yang lazim, yang sudah baku atau yang sudah ditetapkan oleh universitas misalnya. Sehingga ada inner contradiction juga begitu. Di satu sisi ingin berkembang, tapi di satu sisi metodenya kurang memberikan ruang kebebasan begitu. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan Milton terkait tentang Milton Friedman atau Douglas North ya saya sepakat juga dengan Mas Ihsan juga dan juga Berbenamike tadi begitu ya. Jadi ya itu memperlihatkan bahwa sebenarnya sejarah itu penting begitu ya. Tetapi mungkin agak berbeda dengan Mas atau menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Muhammad Ihsan adalah Milton Friedman atau Douglas North itu dia belum sampai kepada membuat suatu teori tentang krisis begitu ya. Nah, mungkin itu tetapi dia sudah menggunakan sejarah ya untuk menjelaskan ekonomi begitu. Mungkin itu tanggapan saya. Oke, terima kasih. Ini rupanya ada satu pertanyaan lagi nih yang baru muncul di kolom chat yang menanggapi yang Mas Ihsan tadi gitu ya, yaitu apa yang menjadi kendala utama bagi sejarawan untuk masuk ke ranah studi ekonomi dan bagaimana tantangan metodologisnya. Emang kalau saya ingat-ingat dulu waktu belajar sejarah perekonomian, memang tidak banyak nih sejarawan Indonesia yang mengkaji itu gitu. Palingan yang dulu buku yang orang Indonesia yang membahas sejarah ekonomi adalah ya dari Tae Kian Wee, terus lainnya ya orang-orang luar gitu yang terutama sejarawan dari Belanda. Ini kalau menurut Mas Fahru seperti apa ini tantangan bagi sejarawan untuk mengkaji ekonomi, sejarah ekonomi di Indonesia gitu? Apakah terkait dengan persoalan metodologi atau apa gitu? Iya, saya sebenarnya saya kan backgroundnya filsafat juga gitu ya. Jadi kadang sering ngumpul-ngumpul dengan teman-teman di FIB, ada dari sejarah dan sebagainya begitu ya. Tapi kecenderungannya ketika saya ngomong ekonomi sama mereka memang agak sulit gitu ya. Dan begitu juga ketika kita ngomong filsafat atau sejarah ke orang ekonomi di Indonesia ya itu agak sulit begitu ya. Nah, menurut saya sih sebenarnya mestinya di Fakultas Sejarah gitu atau di Departemen Sejarah itu mestinya mungkin ada lab ekonomi gitu. Dan di ekonomi itu ada lab sejarah gitu mestinya. Di tempat saya tuh di Perancis ada lab, di dalam labnya itu ada salah satu lab tentang history of economy and theory and applied apa gitu. Nah, jadi memang disediakan ruang di dalam lab gitu bagi sejarawan gitu ya kalau di kampus. Nah, sehingga mungkin itu tidak kadang kalau saya ngelihat ya mungkin dari sejarawannya sendiri yang udah antipati terhadap
kurva, terhadap angka gitu ya. Sehingga itu dan di sisi yang lain ya para pengambil kebijakan itu juga cenderung mungkin apa sih ini sejarah begitu ya. Misalnya kita main ke lapangan banteng misalnya, nggak ada hubungannya sama ekonomi, ngapain sih ada sejarawan di sini gitu kan, mungkin aneh gitu ya. Padahal kan harusnya dibuka tuh satu kompartemen gitu, sejarah gitu. Sehingga bisa menambah analisis yang sangat penting gitu bagi kebijakan. Mungkin itu sih dari saya kalau saya lihat. Oke, terima kasih Mas Fahru atas tanggapannya, menarik sekali ya. Jadi ternyata sebenarnya antara sejarah dengan ekonomi ini bisa saling melengkapi, dan sebenarnya kajian sejarah ekonomi itu penting banget dan bisa menjadi satu bidang yang terbuka baik untuk dari kalangan sejarawan maupun dari kalangan ilmuwan ekonomi sebenarnya. Keduanya sebenarnya juga bisa masuk dalam kajian itu. Dan ini kita sudah sampai di penghujung acara karena sekarang rupanya sudah jam 5 waktu Indonesia Barat, dan mungkin juga ada di antara teman-teman yang hadir di sini yang sudah bersiap-siap mau berbuka puasa. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Fahru yang sudah berkenan menjadi pembicara kita di Party History sore ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dari jam 3:30 tadi sampai sore ini. Semoga kajian kita bermanfaat, dan nanti kita akan ada sesi Party History yang lain. Jadi silahkan follow Instagramnya Sintas. Di situ kita akan share topik-topik apa lagi yang nggak kalah seru. Untuk selama bulan Ramadan ini kita masih ada kajian sampai tanggal 29 April kalau nggak salah ya. Jadi sampai sebelum Lebaran kita masih ada kajian yang seru-seru lagi lainnya. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih banyak Mas Fahru sudah berkenan untuk berbagi dan berdiskusi bersama kami di sini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Indah, Mas Andi, semuanya. Saya izin pamit ya. Ya, Atau terima kasih. kita foto dulu. Oh ya, boleh. Kita foto dulu kali ya. Oke. Oh gitu. Oke, saya kembalikan ke Ausop sebagai MC. Namanya udah Frank sekarang, Mbak. Oke, mungkin kita foto dulu kali ya, screenshot. Silakan yang mau on cam. Oke. 1, 2, 3. Sip. Oke, thank you. Oke. Saya Liv ya. Oke, terima kasih Mas Fahru. Terima kasih Terima buat kasih. nonton, hadirin. Terima kasih yang Mbak Indah ya. Thank you. Terima kasih ya Usop ya. Frank. Oh, Frank. Aku tadi juga kaget loh, hostnya kok ganti jadi Frank? Biar kelihatan variatif penanyanya. Dibajak. Mbak Indah lanjut ngobrol di IG ya, Mbak Indah. Kenapa? Mbak Indah lanjut ngobrol sama saya di DM IG. Oh, oke, Nggak bawa HP. baiklah, siap Ibu. Aku udah meneruskan pesanmu, tapi nggak tahu sudah dibalas atau belum ya. Oh, langsung acara nih, Mbak Indah. Ini lagi ada acara sama Martina nih, saya digeret-geret Luar lagi. biasa, emang. Sudah. Ya. Militan. Waduh, Ini siapa Wow. nih? Yang kemarin habis naik kendaraan umum nih. Public transportation. tuh. Thank you semua, saya Ya, undur terima diri kasih ya, dulu. Indah ya. Terima kasih. Pindah sama Bye. Martina. Ya, Terima kasih, bye. bye. Mas Frank. Di Semuanya. recordingnya. Mas Frank, saya